BlackRock kembali mengakumulasi sebanyak 33.231 Ethereum serta 4.116 Bitcoin melalui Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 5 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana raksasa perbankan investasi global Morgan Stanley kembali mengambil langkah agresif dalam ekspansinya di industri aset digital. Dalam pengajuan terbarunya untuk meluncurkan produk Exchange Trade Fund ETF Bitcoin, institusi keuangan raksasa ini menunjuk Coinbase dan BNY Mellon sebagai mitra kustodiannya. Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat yang menunjukkan semakin eratnya integrasi antara keuangan tradisional TradFi dengan ekosistem mata uang kripto. Dalam dokumen pengajuan prospektusnya, Morgan Stanley menetapkan Coinbase Custody sebagai pihak kustodian yang bertanggung jawab atas penyimpanan Bitcoin secara cold storage. Pemilihan Coinbase karena bursa kripto tersebut menjadi standar emas dan kustodian pilihan bagi mayoritas raksasa manajemen aset penerbit ETF Bitcoin di Amerika Serikat seperti BlackRock dan Grayscale. Kolaborasi dengan Coinbase ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset digital milik investor disimpan dengan standar keamanan institusional tingkat tinggi untuk mencegah risiko peretasan. Jika Coinbase bertugas menjaga aset kriptonya, maka urusan manajemen uang fiat diserahkan kepada Bank of New York BNY Mellon. Kombinasi antara keahlian kripto dari Coinbase dan keandalan perbankan tradisional dari BNY Mellon menciptakan infrastruktur yang sangat kokoh. Struktur pembagian peran yang terdefinisi secara jelas ini dirancang untuk memastikan pemenuhan terhadap standar kepatuhan dan persyaratan regulasi yang ketat dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Keputusan Morgan Stanley untuk memperluas exposure ke ETF Bitcoin dipandang sebagai katalis yang berpotensi memperkuat kepercayaan pasar terhadap industri kripto. Sebagai salah satu broker dealer terbesar di dunia dengan jaringan penasihat kekayaan wealth management yang masif, Morgan Stanley memiliki kapasitas untuk mengalirkan triliunan dolar dana klien ke dalam Bitcoin. Terpilihnya Coinbase dan BNY Mellon juga memberikan lapisan legitimasi dan kepercayaan ekstra bagi para investor tradisional yang selama ini masih ragu untuk menyentuh aset digital. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. BlackRock kembali mengakumulasi sebanyak 33.231 Ethereum serta 4.116 Bitcoin melalui Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Industri aset digital baru saja mencatatkan pencapaian yang sangat monumental. Bursa kripto raksasa global Kraken resmi menjadi perusahaan mata uang kripto pertama di dunia yang berhasil mengamankan akses ke master account akun utama dari Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve, The Fed. Sebagaimana laporan eksklusif yang dirilis The Wall Street Journal, pencapaian ini merupakan langkah raksasa bagi legitimasi industri kripto dan integrasinya dengan sistem keuangan tradisional tingkat tertinggi. Persetujuan bersejarah ini diberikan langsung kepada divisi perbankan perusahaan Kraken Finansial yang beroperasi di bawah lisensi Special Purpose Depository Institution (SPDI) asal negara bagian Wyoming, Amerika Serikat. Dengan persetujuan ini, Kraken kini memiliki akses langsung ke FedWire, yakni sistem penyelesaian antar bank inti milik The Fed yang selama ini hanya digunakan oleh ribuan bank dan serikat kredit konvensional. Pencapaian ini memungkinkan Kraken untuk terintegrasi langsung ke infrastruktur pembayaran The Fed sehingga perusahaan dapat memproses dan menyelesaikan transaksi dalam dolar Amerika Serikat secara real time. Kraken kini tidak perlu lagi bergantung pada bank perantara untuk melakukan clearing, sebuah masalah klasik yang selama ini kerap memperlambat perpindahan mata uang fiat di berbagai bursa kripto. Selama bertahun-tahun, sebagian besar perusahaan kripto seringkali diperlakukan sebagai klien berisiko tinggi oleh bank komersial. Jika bank perantara memutus layanan, bursa kripto bisa mengalami krisis likuiditas operasional seketika. Dengan adanya master account dari The Fed, Kraken memutus ketergantungan tersebut.
Mereka kini dapat memindahkan dana nasabah dengan tingkat keamanan, efisiensi, dan keandalan yang sama dengan bank-bank besar di Amerika Serikat. Hal ini diyakini akan menjadi daya tarik magnetis yang sangat besar, terutama bagi kalangan klien institusional, hedge fund, serta trader profesional yang membutuhkan penyelesaian aset kripto ke fiat dalam hitungan detik. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. ETF Solana mencatatkan arus dana masuk inflow masif mencapai 17,7 juta dolar dalam 2 hari terakhir. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini. Investor miliarder legendaris Ray Dalio menyuarakan peringatannya mengenai posisi Bitcoin sebagai aset safe haven dan instrumen penyimpan nilai jangka panjang. Dalam diskusi terbarunya, pendiri Bridgewater Associates secara terang-terangan menepis gagasan bahwa Bitcoin bisa berfungsi sebagai emas digital. Dalio menegaskan bahwa emas konvensional masih menjadi pemegang tata utama. Hanya ada satu emas, ungkapnya. Menyoroti emas bukan sekedar instrumen spekulatif, melainkan uang yang paling mapan dan teruji dalam sejarah perekonomian. Salah satu alasan utama skeptisisme Ray Dalio terhadap Bitcoin adalah tingkat adopsi institusional. Ia mempertanyakan rasionalitas bank sentral global untuk mengakumulasi dan menyimpan Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang. Dalam konteks manajemen cadangan devisa, emas secara konsisten menempati posisi sebagai aset cadangan terbesar kedua yang dimiliki bank sentral di seluruh dunia setelah cadangan valuta asing. Kedua kekhawatiran utama Dalio terhadap Bitcoin: pertama, kurangnya privasi, setiap transaksi dapat dipantau. Kedua, memperingatkan bahwa perkembangan komputasi kuantum menjadi ancaman nyata kriptografi. Ray Dalio juga menyebut bahwa Bitcoin masih memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan saham-saham teknologi yang membuatnya rentan ketika terjadi gejolak di pasar keuangan. Pernyataan ini cukup menarik mengingat tahun lalu Ray Dalio merekomendasikan alokasi portofolio 15% ke dalam Bitcoin atau emas, strategi yang menurutnya dapat mengoptimalkan rasio imbal hasil terhadap resiko di tengah meningkatnya beban utang Amerika Serikat dan berlanjutnya depresiasi mata uang fiat. Namun dinamika pasar belakangan ini menunjukkan divergensi antara dua aset tersebut. Bitcoin mengalami koreksi tajam dari puncaknya, sedangkan harga emas terus meroket. Dalio memperingatkan investor bahwa tatanan dunia yang selama ini dipimpin oleh Amerika Serikat telah runtuh. Di tengah meningkatnya konflik geopolitik dan kekacauan ekonomi, Dalio tetap teguh pada pendirian lamanya. Aset penyimpan nilai berwujud, khususnya emas fisik, adalah opsi terbaik untuk mempertahankan kekayaan saat mata uang mulai goyah dan sistem kredit runtuh. Untuk detailnya, kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 128.721 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 593 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Bybit, Binance, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, tapi kalian tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya oke, mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagiu Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.